Nah, baiklah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 MIPA 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah berdoa? Belum. Silahkan ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ayo dipimpin doa terlebih dahulu. Perhatian siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, silakan. Berdoa untuk Allah. Nah, pada hari ini seperti pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang teks eksplanasi. Ya, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi, gitu kan? Nah, sebelum kita memproduksi teks eksplanasi, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kelas 11 MIPA 1. Yang pertama Agia sakit. Agis terakhir Zaskia. Nah, berarti yang sakit sudah cukup banyak ya. Cukup banyak yang sakit di musim pancaroba ini. Jadi pastikan kita selalu menjaga kesehatan. Nah, seperti tadi yang Bapak ungkapkan bahwa kita pada hari ini akan memproduksi teks eksplanasi. Nah, memproduksi apa kira-kira memproduksi? Membuat. Selain membuat apa lagi? Menghasilkan, betul. Lalu apa lagi? Kalau teks kira-kira apa teks? Membuat, menghasilkan, betul. Kalau teks menulis, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan memproduksi teks eksplanasi, dan memproduksi teks adalah suatu kegiatan atau usaha menghasilkan sebuah teks dengan cara-cara tertentu. Nah, berikut Bapak uraikan mengenai kompetensi dasarnya, tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini dari memproduksi teks eksplanasi. Yang pertama, ketika menulis itu adalah sesuatu yang sangat sulit dalam pembelajaran bahasa. Karena menulis itu adalah produk tertinggi ya, produk tertinggi. Dan pada hari ini, seperti pada pertemuan sebelumnya, Bapak akan membawakan pelajaran dengan teknik berdiskusi kelompok ya. Jadi diskusi kelompoknya, kelompok yang pada waktu minggu kemarin akan kita gunakan lagi. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, nanti jika Ananda semua menjadi guru, maka akan mengenal nih discovery learning. Apa itu discovery learning? Jadi belajar penemuan. Pada pembelajaran ini Ananda semua akan terlibat aktif dibandingkan guru, gitu ya. Itu dia yang akan kita capai pada hari ini. Nah, selanjutnya model pembelajaran kita discovery learning dan teknik penilaian. Penilaian sikap hari ini Bapak akan menggunakan lembar observasi. Jadi nanti selama Ananda semua berdiskusi ataupun mengikuti pembelajaran ini, Bapak akan membawa lembar observasi dan akan menilai sikap. Coba sebelum dilanjutkan kita ice breaking dulu ya. Coba ice breaking dulu. Kalau misalnya Bapak bilang selamat pagi, tepuk 1 kali ya. Kalau selamat siang, 2. Kalau selamat malam, 3. Kalau selamat malam bilang set ya. Kayak gitu ya. Selamat malam. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dilanjutkan. Bapak akan berusaha mereview dulu, mengulas kembali pada materi pembelajaran yang sebelumnya nih. Baik, yang pertama coba siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, Zaskia. Teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, itu adalah teks eksplanasi. Tepuk tangan dulu untuk Zaskia. Menulis teks sebelum kita mengawali berdiskusi, ada sebuah lagu dulu ya. Sebuah lagu, kita harus mengawalinya dengan sebuah kebahagiaan. Ling, 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 rumput hijau keliling. Tepuk tangan dulu semuanya.
Stop dulu di sana. Kalau misalnya dilanjutkan takutnya memproduksi teks eksplanasi terlupakan. Ya, tepuk tangan semua. Sepertinya sudah cukup ceria ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video. Namun kita bentuk kelompok dulu berdasarkan kelompok yang waktu itu dibagi-bagi ya. Berdasarkan kelompok yang waktu itu dibagi-bagi. Silahkan duduk per kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 7. Nah, selanjutnya Bapak membagikan lembar kerja LKPD. Kalau dulu istilahnya itu LKS, lembar kerja siswa. Kalau sekarang LKPD ya. Baiklah, kita simak dulu. Banyak korban jiwa. Bisa dikatakan bahwa nyaris semua gunung berapi berkaitan dengan daerah kekepaan yang aktif. Karena berkaitan langsung dengan panas dan kiri. Nah, itu dia video tentang gunung berapi ya. Seperti untuk teks eksplanasinya sudah Bapak sajikan di bahan ajar, gitu kan? Di bahan ajar. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Ayo, dibaca oleh salah seorang teks yang berjudul Gunung Berapi. Nah, itu dia. Gunung berapi. Selanjutnya, nah, itu adalah sebuah teks dan sebuah tayangan video. Nah, nanti Ananda semua per kelompok akan menulis teks eksplanasi yang berasal dari masing-masing satu video. Tetapi videonya tiap kelompok itu akan berbeda. Misalnya tidak akan sama semua. Silahkan perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil. Bapak akan mengundi ya, akan mengundi, silahkan. Nah, sudah ada beberapa kepingan kertas, silahkan ambil sekarang. Kembali ke dan kembali ke kelompoknya ya. Coba diperhatikan lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Kelompok yang kebagian sampah, kelompok mana? Nah, diperhatikan dulu LKPD masing-masing. Silahkan buka LKPD-nya. Itu ya, LKPD masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke tahap penayangan video ya, ke tahap penayangan video. Pertama tentang tsunami. Nah, selanjutnya kita langsung berdiskusi per kelompok ya. Nah, yang pertama, tahapan yang pertama, silahkan perhatikan lembar kerja peserta didik yang LKPD. Sudah diberi identitas semuanya? Nah, silahkan amati, terutama yang bagian latihan ya. Bagian latihan, ada tentang gagasan utama, ada mengenai struktur yang menulis. Nah, silahkan Ananda semua amati dulu lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya, tandai, catat kira-kira istilah mana atau tugas yang mana yang masih membingungkan, ya, yang masih belum dimengerti, itu kan ya. Takutnya nanti di sini ada istilah-istilah yang tidak dimengerti, gitu kan. Kemudian berdasarkan video yang tadi, Bapak tidak meminta videonya, nanti teks eksplanasinya sesuai relevan 100% dengan video, tetapi video yang tadi itu adalah pemantik ya, sebuah pemantik, sebuah rangsangan agar tema yang diangkat berdasarkan video yang tadi. Jadi tidak harus 100% gitu kan. Nah, misalnya fenomena banjir, 1, buang sampah sembarangan, maka kata kuncinya tulis buang sampah sembarangan gitu kan. Yang kedua, misalnya dari banjir,
drainase yang kurang atau drainase, tidak adanya drainase. Itu kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi inti peristiwanya, gitu ya. Ditulis dulu di LKPD, nanti akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Tahapan selanjutnya mengembangkan kata kunci tersebut menjadi sebuah paragraf, gitu ya. Menjadi sebuah paragraf. Ini dia langkah-langkah bekerjanya. Yang pertama menentukan gagasan utama, yang kata kunci. Kemudian gagasan utama menjadi gagasan penjelas. Yang ketiga juga sama. Kalau yang kedua memperhatikan struktur, yang ketiga memperhatikan kaidah, gitu ya. Sudah siap untuk mengembangkan kata kuncinya? Sudah ya. Jika sudah siap, perhatikan dulu buku paketnya pada di bawah semua. Nah, Pak, untuk mengembangkan kata kunci yang tadi atau untuk mencari istilah-istilah yang tidak dimengerti, boleh lihat referensi tidak? Itu tentu saja boleh. Yang pertama dari buku paket, dari internet, ataupun berdiskusi antar teman kelompok ya, gitu. Hanya saja untuk teks eksplanasinya nanti dinilai individu, tidak dinilai kelompok, gitu ya. Jadi tidak berarti satu kelompok teks eksplanasinya sama semua, tidak ya, tidak harus. Jadi nanti untuk menulis teks eksplanasi pada LKPD selanjutnya, nah kalau yang ini masih boleh sama, sebagian sama. Kalau sudah yang teks eksplanasi yang lembar terakhir yang di sini, itu silahkan rangkai dengan kalimat masing-masing individu, gitu ya. Itu tidak mungkin sama, silahkan seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Silahkan boleh mencari sebanyak-banyaknya informasi dari buku, dari internet. Setelah dicari, dikumpulkan data-datanya, langsung diolah. Diolah itu maksudnya ditulis. Nanti Bapak sambil berkeliling, kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ditemani musik yang mesra ya. Mudah-mudahan bukan musik pengiring tidur. Bapak sudah searching, ini adalah musik pengiring belajar. Ya, langsung aja. Paragraf terakhir. Sini. Ya, gitu aja. Nah, sepertinya sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, seperti yang tertera di PowerPoint di depan, setelah Ananda semua mengerjakan LKPD, periksalah kembali hasil tulisan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi ya. Tuh. Nah, ini dia materinya. Bapak beri waktu sekitar 3 menit, kembali periksa apakah tulisannya sudah berdasarkan struktur, sudah memenuhi kaidah kebahasan atau belum. Dalam tahap ini selama 3 menit, silahkan jika ada yang salah diperbaiki. Bapak kasih waktu selama 3 menit ya. Yang sudah berarti sudah selesai, yang belum silahkan periksa kembali, baca kembali ya. 3 menit dari sekarang. Sudah selesai ya? Nah, selanjutnya Bapak minta perwakilan kelompok, 1 orang per kelompok, untuk membacakan hasil karya tulisannya. Kemudian setelah itu boleh ditanggapi oleh temannya yang lain ya. Nah, silakan dari kelompok mana dulu yang berani tampil lebih dulu? Bentar, ulang lagi. 1, 2, 3. Kelompok ini dulu ya. Menumpuknya sampah di sekitar tentu akan sangat mengganggu, bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Identifikasi fenomena. Gerhana matahari merupakan fenomena alam yang unik karena terjadi 25 tahun sekali. Gerhana adalah suatu fenomena alam yang disebabkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan. Ya, tepuk tangan. Sini dulu.
potong pajak. Namun seperti biasanya sebelum LKPD-nya dikumpulkan, silakan difoto dulu LKPD-nya untuk kita arsipkan di Google Classroom. Jadi jika suatu saat, kapanpun, dimanapun Bapak bisa mengakses LKPD pada hari ini. Nah, silahkan dikumpulkan LKPD-nya oleh perwakilan kelompok di kolektif setelah sebelumnya di foto terlebih dahulu. Nah, sebelum kegiatan ditutup, siapa yang berani menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Ayo ke depan. Tepuk tangan untuk Reva. Kesimpulannya, menentukan gagasan utama sebuah teks eksplanasi. Nah, tepuk tangan yang meriah untuk Reva. Nah, betul sekali ya. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah melewati beberapa tahapan, ada 4 tahapan. Yang pertama menentukan gagasan utama, kemudian gagasan utama tersebut dikembangkan menjadi struktur yang tepat. Pada pertemuan selanjutnya, karena seperti yang sudah Bapak uraikan sebelumnya, kegiatan menulis itu adalah kegiatan produk tertinggi kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti hari ini adalah hari terakhir pertemuan teks eksplanasi, ya. Hari ini adalah pertemuan terakhir membahas teks. Berarti pada pertemuan selanjutnya pada hari Jumat kita bertemu lagi di kegiatan ulangan harian, ya. Kita bertemu lagi di kegiatan ulangan harian. Silahkan Ananda semua boleh kembali duduk di tempat duduknya masing-masing. Silahkan beres-beres. Nah, sebelum diakhiri pembelajarannya, ayo ketua kelas kembali pimpin doa. Perhatian, siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selamat berjalan pulang. Yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Berdoa dalam hati, silakan. Berdoa dicukupkan. Sampai jumpa pada kegiatan ulangan harian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.